Bapak Ibu sekalian, saya ingin mencoba dimanapun saya berada, saya harus menciptakan nilai tambah. Saya harus mengerti benar maksud ayat Al-Quran mengatakan walaqad katabna fi zaburi mim ba'di dzikra annal arda yarithuha ibadiyas salihun. Al-Quran mengatakan kami telah tulis di dalam Zabur dan telah kami tulis di dalam Lauhul Mahfuz. Annal arda yarithuha ibadiyas salihun. Sesungguhnya bumi ini kami wariskan, kami wariskan kepada hamba-hamba kami yang soleh, bukan orang beriman. Dalam Al-Quran, soleh itu artinya adalah orang yang selalu menciptakan nilai tambah, itulah orang soleh. Jadi bumi ini dijanjikan oleh Allah, itu sudah hukum besi, hukum Tuhan, hukum sunnatullah, karena telah ditulis dalam Zabur dan dalam Lauhul Mahfuz bahwa bumi ini akan diwariskan kepada hamba-hamba kami yang soleh. Selamat menonton dan jangan lupa di-subscribe ya. Banyak sekali ulama-ulama yang lebih paham daripada saya. Namun karena Pak Ustaz Lahmudin sudah mengumumkan kemarin, ya terpaksa saya ikut mengajak Bapak sekalian untuk sama-sama kita mengkaji sedikit saja. Saya ingin cerita pengalaman yang mengubah saya melihat dunia. Saya mengerti hadis Nabi yang mengatakan bahwa kalau hari ini lebih buruk dari kemarin kita celaka, hari ini sama dengan kemarin kita rugi, hari ini lebih baik dari kemarin, kitalah orang yang beruntung. Ceritanya waktu muda dulu sekolah di Amerika, kemudian satu kali saya berteman dengan seorang mahasiswa Amerika. Satu hari kawan ini pindah apartemen. Mungkin kalau Bapak pernah di Amerika, kita sewa apartemen, biasanya apartemen kosong. Waktu kita masuk kosong, tidak ada apa-apa, kita harus bawa semuanya. Karena apartemen kosong, waktu keluar kita juga harus kosong seperti kita masuk. Saya waktu itu mau membantu dia ikut membersihkan apartemen. Karena dia harus membersihkan apartemen seperti waktu dia masuk. Saya datang hari Sabtu pagi. Ternyata di tempat dia kerja, tinggal itu hari sampah. Itu hari Jumat. Jadi hari sampah seminggu sekali truk sampah melewati jalan-jalan depan rumah untuk mengambil semua sampah. Kalau kita mau bersihkan apartemen, apapun yang ada buang aja di pinggir jalan, akan diambil oleh truk sampah. Apapun yang kita ingin buang, biasanya kan apartemen kosong ya termasuk tempat tidur, kadang-kadang kursi, apa saja. Begitu saya datang ke tempat dia hari Sabtu, apartemen itu sudah bersih. Saya merasa bersalah karena datang terlambat. Kemudian apa yang saya lihat? Saya lihat dicat kembali apartemen itu, dicat kembali. Kemudian gorden yang kotor dia bawa ke mesin cuci, dia cuci kembali gorden yang kotor. Karpet di kamar mandi yang sudah belel, sudah wear out, dia ganti. Bolam-bolam yang putus semua dia ganti. Semua dia perbaiki. Kemudian saya tanya, namanya Wayne White. Wayne, apartemen siapa ini? Terus dia bilang, saya tidak tahu siapa punya apartemen. Karena kalau di Amerika, kita punya apartemen kasih ke agen properti, agen realty. Bapak atau ibu perlu apartemen, pergi ke agen realty. Antara pemilik dan penyewa tidak saling kenal mengenal. Kalau kita bayar itu lewat cek, biasanya tinggal kirim cek aja. Dia tidak tahu siapa punya apartemen, dia perbaiki menjelang dia keluar.
Padahal bukan karena kewajiban. Kalau kewajiban tidak merusak aja oke. Terus saya tanya sama dia, kenapa kau lakukan ini padahal kamu mau keluar? Terus jawaban dia yang mengubah saya melihat dunia ini dan bisa mengerti hadis Nabi yang saya sebutkan tadi. Dia bilang, Sofyan, saya terjemahkan bahasa Indonesia, saya punya prinsip dalam hidup ini. Dimanapun saya berada, saya harus menciptakan nilai tambah. Saya punya prinsip dalam hidup ini, dimanapun saya berada, saya harus menciptakan nilai tambah. Dalam bahasa Inggris disebut dengan added value, nilai tambah. Karena saya pernah tinggal di apartemen ini, maka apartemen ini harus lebih baik waktu saya keluar dibandingkan dengan waktu saya masuk. Bapak Ibu sekalian, saya dilatih dalam tradisi agama Islam. Saya banyak hafal ayat-ayat, hadis-hadis. Tapi pemahaman hadis yang seperti itu, pemahaman dia, itu persis hadis Nabi yang mengatakan yang saya sebutkan tadi. Waktu itu saya strike, kaget, dan betul-betul merasakan bahwa ini standar moral yang paling tinggi. Bandingkan dengan kita, orang Indonesia, orang Muslim, banyak di antara kita. Kalau sewa rumah orang, kalau perlu waktu keluar kita rusak. Kalau perlu lampu-lampu disikat. Dan banyak perangai orang-orang kita yang seperti itu. Bapak Ibu sekalian, saya ingin mencoba. Dimanapun saya berada, saya harus menciptakan nilai tambah. Saya harus mengerti benar maksud ayat Al-Quran mengatakan walaqad katabna fi zaburi mim ba'di dzikra annal arda yarithuha ibadiyas salihun. Al-Quran mengatakan kami telah tulis di dalam Zabur dan telah kami tulis di dalam Lauhul Mahfuz annal arda yarithuha ibadiyas salihun. Sesungguhnya bumi ini kami wariskan, kami wariskan kepada hamba-hamba kami yang soleh, bukan orang beriman. Dalam Al-Quran, soleh itu artinya adalah orang yang selalu menciptakan nilai tambah, itulah orang soleh. Jadi bumi ini dijanjikan oleh Allah, itu sudah hukum besi, hukum Tuhan, hukum sunnatullah, karena telah ditulis dalam Zabur dan dalam Lauhul Mahfuz bahwa bumi ini akan diwariskan kepada hamba-hamba kami yang soleh. Bapak Ibu sekalian, bumi ini, ya kalau tentang surga itu lain lagi. Al-Quran mengatakan innal ladzina amanu wa amilus salihat kanat lahum jannatul firdausi nuzula. Ya, tentang surga. Sesungguhnya orang yang beriman dan beramal soleh, ya, dua, iman dan amal soleh, maka tempatnya adalah surga Firdaus. Tapi kalau menyangkut bumi ini, di dunia ini nggak ada urusan dengan orang beriman, tapi orang yang menciptakan nilai tambah. Walaqad katabna fi zabur min ba'di dzikra annal arda yarithuha ibadiyas salihun. Nggak ada orang beriman di situ. Siapapun yang menciptakan nilai tambah, yang menciptakan added value, membuat makin hari makin baik, makin banyak yang kita perbaiki, maka itu akan kita mewarisi bumi ini. Bapak sekalian, setelah itu saya mencoba dalam hidup saya dimanapun. Waktu baru pulang di Amerika, beli rumah BTN istilahnya, real estate masih kosong, masih gersang sekali. Tiap hari Sabtu pergi ke Trubus cari pohon, nanam di mana-mana dalam rangka menciptakan nilai tambah tadi. Ada tong sampah yang nggak ada tutup, bikin tong sampah, tutup tong sampah. Ada got yang mampet, hari-hari Minggu pakai olahraga dengan gancu panjang, bersihkan got. Nanti sampai di ujung panggil tukang sindang kalau di Jakarta untuk dibuang. Sehingga akhirnya apa yang terjadi, bekas tempat tinggal itu jadi hijau royo-royo. Dalam rangka menerapkan prinsip menciptakan nilai tambah tersebut. Gotnya tidak mampet,
Waktu Pak JK Wakil Presiden di Jakarta banjir, Pak JK punya ide, kita berikan skop kepada setiap rumah di Jakarta supaya gotnya tiap mampet. Tapi bukan skopnya, menggerakkan orang untuk menciptakan nilai tambah. Saya coba bahkan kadang-kadang disendam segala hal, mencobakan menciptakan nilai tambah. Jadi kembalinya adalah nilai tambah itu apa? Hari ini lebih baik dari kemarin dalam segala hal. Coba deh kita pikirkan. Apakah akhlak kita makin baik atau tidak dari segi akhlak? Apakah perangai kita lebih baik atau tidak? Apakah senyum kita kepada tetangga, ketemu orang lebih baik atau tidak? Ataukah ketemu orang dengan wajah yang berseri-seri? Itu adalah sedekah kalau dalam agama dikatakan. Itu adalah contoh yang kecil. Apakah hubungan kita dengan anak dan istri menjadi lebih baik hari ini atau dari kemarin atau lebih buruk? Itu bentuk added value. Dalam berusaha, apakah kita sudah melayani consumer, melayani pelanggan menjadi lebih baik dari kemarin atau tidak? Di kantor kita bekerja, apakah kita lebih produktif dari kemarin atau tidak? Di dalam konsep sekarang orang mengatakan, kenapa sebuah masyarakat maju? Kenapa Cina maju? Kenapa bangsa-bangsa di kawasan ini misalnya ada yang lebih cepat maju daripada kita, orang Korea, orang Vietnam, orang Thailand misalnya, orang Singapura, orang Malaysia, termasuk kita. Kenapa mereka lebih maju? Karena mereka menciptakan nilai tambah lebih banyak. Kita beli komputer ini, telepon ini, tiap seri baru lebih baik dari seri sebelumnya. Itu karena ada added value, ada nilai tambah yang ditambahkan, diciptakan. Semakin bagus, semakin kuat, semakin powerful, maka mereka menguasai dunia. Kalau restoran, restoran misalnya, yang di Aceh kita tahu ya banyak restoran itu. Ingat Abraham Ibrahim Hasan mengatakan, ini mungkin masih banyak di Aceh seperti itu. Ibrahim Hasan mengatakan, almarhum, kalau mau makan di restoran Aceh, makan dulu, jangan pergi ke belakang. Kalau pergi ke belakang nggak jadi makan. Itu tradisi itu dari dulu saya kecil, rasanya masih banyak. Tidak ada upaya kita untuk menciptakan nilai tambah. Kami semalam minum warung kopi. Warung kopi itu sudah lama, tapi tidak pernah berubah. Tapi alhamdulillah barangkali dengan begini juga sudah maju, sudah banyak orang datang. Kenapa harus berubah? Kalau di Aceh saya bicara sama teman-teman Unsia, buah giri, jeruk Bali, daerah Biren itu luar biasa bagus. Luar biasa bagus. Tapi siapa di antara kita yang menanam jeruk itu secara profesional, secara baik, sehingga buah menjadi lebih baik, lebih apa begitu? Saya pergi ke Cina, saya lihat truk-truk truk kontainer yang terbuka, itu banyak buah jeruk Bali, dalam jumlah yang begitu banyak. Tapi karena keadaan kita tidak berpikir untuk mengikuti hadis Nabi tadi, menciptakan nilai tambah. Bapak dan Ibu sekalian, Al-Quran mengatakan hukum besi, hukum Tuhan, bahwa bumi ini diwarisi oleh orang-orang yang soleh, bukan orang beriman. Oleh sebab itu siapapun yang menciptakan nilai tambah di muka bumi, maka mereka akan maju segala dalam bidang apapun. Kalau ada adik-adik yang baru bekerja di pemerintah, bekerja dan belajar terus tingkatkan kualitas diri, sehingga makin hari makin menguasai masalah. Tingkatkan terus berkualitas diri, maka suatu saat nanti Anda akan menonjol di antara yang lain. Kenapa? Kenapa misalnya teman-teman waktu kita sama-sama kuliah, menentukan profesi, ada yang maju cepat sekali, ada yang jalur cepat, ada jalur lambat. Kalau dilihat dari segi hukum tadi adalah yang jalur cepat karena dia terus meningkatkan kualitas diri. Meningkatkan kualitas diri itu adalah bentuk amal, tentu nilai tambah tadi.
Terus sebab itu Bapak Ibu sekalian, ayo coba kita nilai. Saya punya kebiasaan bahkan jadi ekstrim, di kantong saya selalu ada tisu. Tisu ini digunakan kalau misalnya buang air di tempat urinor, kan susah mencari air, bersuci dengan ini aja. Nanti kalau mau sholat, baru gunakan air kalau misalnya ketik. Kalaupun tidak, secara fikih ini boleh untuk bersuci. Tapi kemudian kalau itu gunakan WC duduk, banyak sekali orang-orang Indonesia ini karena kencing di WC duduk, tutupnya pun dibiarkan di situ, kemudian kencing di atasnya. Kita lihat kuning-kuning seperti itu. Ya. Saya mencoba dimanapun. Kalau misalnya ada yang kotor dibersihkan, ada yang berbasah. Kalau naik pesawat sama saya, itu keluar nanti saya pergi ke WC, keluar saya itu lebih bersih dari dikerjakan oleh pramugari. Karena ingin menciptakan nilai tambah. Waktu saya jadi pejabat, selalu saya ingatkan kepada anak buah, kalau kamu jadi lantik jadi kepala kantor BPN, lihat apa kepala kantornya ada, layanannya bagaimana. Kalau nanti kamu keluar lebih buruk, kamu celaka, mati karir kamu. Bagaimana WC umum? Bapak Ibu sekalian, intinya adalah kenapa masyarakat maju? Karena mereka menciptakan nilai tambah. Kenapa mereka makmur? Karena terus mereka berupaya memperbaiki diri, membuat apapun yang dikerjakan lebih baik hari ini daripada kemarin. Ingat hadis Nabi tadi, orang yang hari ini lebih buruk dari kemarin, dia celaka. Lebih buruk dari kemarin, celaka. Sama dari kemarin rugi, nggak ada nilai tambah. Lebih baik dari kemarin, berarti inilah orang yang menciptakan nilai tambah. Mari kita jadikan hidup kita ini setiap hari menjadi lebih baik. Apapun, dimanapun, ya, insya Allah, maka kita akan menjadi lebih makmur, menjadi lebih maju. Ya. Apapun profesi kita, ya, dengan prinsip menciptakan nilai tambah. Maka kita lihat misalnya, kenapa orang Tionghoa hari ini, kenapa orang Jepang menjadi pewaris bumi? Itu sesuai dengan ayat tadi. Annal arda yarithuha ibadi as-salihun. Sesungguhnya bumi ini kami wariskan kepada hamba-hamba kami yang soleh, yang selalu berpikir menciptakan nilai tambah. Menciptakan nilai tambah. Kalau ingin mendapatkan akhirat, yang ayat tadi, maka harus ada persyaratan lagi, iman dan amal soleh. Iman aja kan cukup. Kalau amal soleh di dunia ini oke, nggak perlu beriman untuk menciptakan menjadi ahli waris di muka bumi ini. Tapi kalau ingin maka innalladzina amanu wa amilus shalihat, orang yang beriman dan beramal soleh, orang yang beriman dan menciptakan nilai tambah dalam segala hal dan ibadahnya dan lain-lain, maka kanat lahum jannatul firdausi nuzula, maka mereka itu akan menempati surga firdaus sebagai tempat kembali mereka. Bahwa dari jemaah sekalian, barangkali pengalaman saya yang mengubah saya melihat dunia ini mudah-mudahan memberikan inspirasi kepada kita semua. Semoga Allah selalu menjadikan kita hamba yang lebih baik, perangai kita lebih baik, kejujuran kita lebih baik. Anak-anak kita tolong ditanamkan itu. Bagaimana kejujuran, bagaimana kerja yang lebih selalu memberikan lebih baik, peningkatan kualitas diri dan sebagainya. Itulah hakikat yang ingin disampaikan oleh Rasul, bahwa tentang konsep melihat hari kemarin, hari ini dan hari esok. Semoga Allah selalu melindungi kita dan mendidikan kita ke jalan benar. Mohon maaf apabila tidak berkenan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.